Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Khairunisa, NIM 2311-2009. Saya dari kelas HTN 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan dan perencanaan dalam administrasi negara, yang dimana isi materinya itu ada definisi, ciri-ciri, bentuk, macam-macam, peran dan fungsi, serta karakteristiknya. Latar belakang, yang dimana kebijakan dan perencanaan dalam administrasi negara merupakan dua aspek mendasar yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dalam administrasi negara tidak hanya merupakan keputusan yang diambil oleh penjabat pemerintahan, namun juga merupakan hasil proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, administrasi negara yang baik dan terencana menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada definisi, yang dimana definisinya yaitu peraturan kebijakan dalam hukum administrasi negara merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh penjabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi atau kewenangan bebas, free emission. Peraturan ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena pembentukannya tidak memiliki kewenangan legislatif, melainkan hanya eksekutif. Menurut Bagirmanan, peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat secara hukum langsung, namun tetap harus diikuti oleh masyarakat yang menjadi objeknya. Hamid At-Tamimi menegaskan bahwa peraturan kebijakan mengikat secara umum karena masyarakat terkena aturan tersebut tidak dapat mengabaikannya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri peraturan kebijakan, yang dimana bersifat umum dan luas, memberikan petunjuk bagaimana instrumen pemerintahan akan bertindak dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, seperti surat edaran, instruksi, petunjuk teknis, pengumuman, atau keputusan administratif. Yang ketiga itu didasarkan pada kewenangan legislatif, formal atau delegasi undang-undang yang tegas. Yang keempat yaitu tidak didasarkan pada kewenangan legislatif formal atau delegasi undang-undang yang tegas. Yang kelima yaitu ada tidak dapat diuji secara formal, wet held, karena tidak memiliki dasar hukum undang-undang. Yang selanjutnya itu ada bentuk peraturan kebijakan. Bentuk peraturan kebijakan itu ada 5. Yang pertama ada surat edaran, petunjuk operasional atau petunjuk teknis. Yang ketiga ada keputusan, keempat ada pengumuman, dan kelima ada instruksi. Yang selanjutnya yaitu ada peran rencana dalam administrasi negara. Peran rencana dalam administrasi negara itu ada 5. Yang pertama ada sebagai kerangka kerja dan panduan. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga mendorong koordinasi dan sinkronisasi. Yang keempat menjamin kepastian hukum dan akuntabel. Yang kelima mendorong partisipasi publik. Selanjutnya yaitu ada fungsi rencana dalam administrasi negara. Fungsi dan rencana dalam administrasi negara itu ada memberikan arahan, pengendalian dan evaluasi, pengurangan ketidakpastian, pengkoordinasian. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur yang terkandung dalam rencana administrasi negara. Yang pertama itu ada gambaran tertulis, kedua keputusan atau tindakan, organ pemerintahan, ditunjukkan pada masa yang akan datang, elemen-elemen rencana, memiliki sifat yang tidak sejenis beragam yang terus ada keterkaitan dan juga ada untuk waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada karakteristik rencana dalam administrasi negara. Karakteristik rencana dalam administrasi negara itu yang pertama ada berorientasi pada tujuan, yang kedua ada bersifat rasional dan sistematis, yang ketiga ada partisipasi dan eksklusif, yang keempat yaitu ada fleksibel dan adaptif, yang kelima yaitu memiliki legislatif berbasis hukum, yang keenam yaitu terukur dan dapat dievaluasi, yang ketujuh yaitu berkelanjutan, sustainable. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.